Ratu Ester pada hari yang ketiga dia pergi menghadap Raja Ahasiweros. Raja sedang ada di kursi kerajaan, di tata kerajaan. Dia melihat Ratu Ester memakai gaun ratu, ya. Kemudian Raja melihat Ratu Ester ada di pelataran istana, lalu Raja mengulurkan tongkat emasnya sehingga Ratu Ester mendekati tongkat emas itu dan menyentuh ujungnya sehingga dia bisa hidup. Lalu Raja berkata, apakah maksudmu Ratu Ester? Apakah keinginanmu? Sehingga setengah dari kerajaan akan diberikan kepadamu. Lalu Ratu Ester bilang, Tuanku Raja, jika baik di pemandangan Tuanku Raja, datanglah hari ini. Saya mengadakan perjamuan makan. Datanglah bersama dengan Haman, kata Ratu Ester. Maka Raja memanggil Haman supaya mereka pergi ke ruangan Ratu Ester karena Ratu Ester menjamu mereka untuk makan. Ya, oke. Wah, senang sekali. Senang sekali si Haman, dia diundang untuk makan, minum anggur di tempat ratu, ya. Lalu Raja bilang, apakah permintaanmu Ratu Ester? Apakah yang kau inginkan? Setengah dari kerajaan akan diberikan kepadamu. Lalu Ratu Ester bilang, Tuanku Raja, jika baik di pemandanganmu, datanglah besok, saya akan mengadakan perjamuan kembali. Besok akan saya beritahukan apa yang diinginkan oleh hambamu ini. Ya, Ratu Ester adalah seorang ratu yang rendah hati. Walaupun Raja Ahasiweros adalah suaminya, dia tetap rendah hati. Ya, makanya Raja senang dengan ratu ini. Raja sayang dengan ratu ini. Sehingga apapun kata Ratu Ester, setengah dari kerajaan pun akan diberikan kepada Ratu Ester. Ya, Ratu Ester adalah ratu yang baik. Kemudian si Haman setelah dia keluar dari ruangan Ratu Ester, waktu dia melewati gerbang istana, dilihatnya lah orang-orang hormat tunduk sama dia. Sementara si Mordekai tidak mau tunduk, tidak mau sujud. Kenapa? Karena Mordekai mengingat perintah Tuhan. Tidak boleh menyembah siapapun. Tidak boleh menyembah manusia. Tidak boleh menyembah patung-patung. Hanya menyembah kepada Tuhan. Makanya Mordekai tidak mau tunduk. Geramlah hati si Haman. Marahlah dia. Dia sangat marah. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia cerita sama istrinya. Si Mordekai tidak mau tunduk. Tidak mau sujud waktu dia lewat. Lalu datang istrinya. Dia bilang sama si Haman. Sudahlah Haman, buat aja tiang gantungan. Biar digantung dia sekalian. Katanya begitu. Ya. Waktu si Haman pulang, dia mengundang teman-temannya. Dia kasih tahu sama teman-temannya. Dia girang bercampur benci. Kenapa dia girang? Karena dia diundang oleh ratu ke perjamuan makan. Dikasih tahunya sama teman-temannya. Teman-temanku, aku diundang ratu loh untuk ke perjamuan makan. Tidak ada seorang pun yang diundang oleh ratu. Hanya aku sendiri bersama dengan raja. Hebat kan? Tengoklah kekayaanku ini banyak. Hartaku banyak. Anak-anakku banyak. 10 orang. Laki-laki 10 orang. Ya, saya naik pangkat. Saya adalah orang kesayangan raja. Saya pegawai kesayangan raja. Tapi itu semua tidak berarti sebelum si Mordekai saya gantung katanya. Semua itu naik pangkat, kekayaan, anak banyak, semua itu nggak ada artinya sebelum si Mordekai mati. Akhirnya dibuatlah gantungan ini, tiang gantungan setinggi 50 hasta atau 4 meter. 4 meter itu tinggi ya, bisa dilihat orang. Kemudian pada malam hari, raja tidak bisa tidur.
Lalu dia bilang sama orang yang mengurus raja, ada khusus pegawai yang mengurus raja. Raja bilang, bawakan saya kitab sejarah. Saya mau baca-baca dulu, saya tidak bisa tidur. Lalu pegawai itu membawa sebuah kitab catatan sejarah Persia, ya. Lalu raja baca-baca, dibacanya, ada seorang Mordekai pernah menyelamatkan nyawa raja. Ada 2 orang yang bernama Bigtan dan Teres. Mereka sida-sida. Sida-sida itu pengawal raja. Mereka sida-sida raja yang bertugas di pintu gerbang istana raja berencana jahat untuk membunuh raja, dan Mordekai memberitahu sehingga nama Mordekai ditulis dalam kitab sejarah Persia. Ya, dalam buku kitab kerajaan ditulis Mordekai pernah menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros. Lalu raja bilang sama pegawainya, apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Apa hadiah yang diberikan kepada Mordekai? Karena dia sudah menyelamatkan nyawa raja. Tidak ada raja. Cuma dicatat aja namanya dalam buku sejarah. Apakah yang harus dilakukan kepada orang ini yang raja berkenan menghormatinya? Kata raja. Pada saat itu, lewatlah di situ si Haman. Si Haman ada di pelataran istana. Dia mau menemui raja. Dia mau bilang bahwa dia sudah membuat tiang gantungan untuk menggantung si Mordekai. Dia mau kasih tahu sama raja. Ya, lalu raja bilang, siapa itu yang ada di luar? Lalu pegawai raja bilang, si Haman raja. Suruh dia masuk. Masuklah si Haman. Kemudian kata raja, Haman, apa yang akan diberikan, apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan untuk menghormati orang itu? Pikir si Haman dia, wah ini kayaknya aku ini ya yang mau dihormati raja. Oh begini raja, berikan kepada orang itu pakaian yang pernah dipakai raja, pakaian kerajaan, kemudian kuda yang pernah ditunggangi oleh raja, kemudian mahkota yang pernah dipakai oleh raja, mahkota kerajaan. Lalu orang itu harus dibawa keliling kota, ya, orang itu harus diraun-raunkan, harus dibawa keliling-keliling supaya orang mengenal bahwa ini adalah orang yang dihormati raja, sambil ada seorang bangsawan yang membawa dia, menggiring dia, berkata, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ya, oke. Waduh, ternyata apa kata raja? Berikan kepada Mordekai. Hah? Bukan saya, kata Haman. Mordekai akan dipakaikan baju kerajaan, akan dipakaikan mahkota kerajaan, akan dinaikkan di kuda raja, kuda yang pernah ditunggangi raja. Waduh, bukan saya, rupanya si Mordekai. Dan kata si Haman sebelumnya, raja, biarlah seorang bangsawan membawa pakaian itu, membawa kuda itu, memberikan kepada orang itu, dan orang itu harus mengarak-arak atau membawa dia jalan-jalan keliling-keliling lapangan kota. Lalu apa kata raja tadi? Berikan itu kepada Mordekai dan lakukan semua yang kamu bilang itu. Jangan satu pun terlewati. Waduh. Akhirnya si Mordekai dipanggil, dia memakai pakaian raja, mahkota raja, naik kuda raja, dia dibawa keliling-keliling kota istana, keliling kota, ya, sambil si Haman sendiri, si Haman yang membawa dia. Jadi si Mordekai ada di atas kuda, si Haman di bawah, ya. Lalu si Hamannya bicara, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Sambil raun-raun, sambil jalan-jalan, ya, sambil si Haman bilang, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Semua orang melihat, si Mordekai
pegawai penjaga pintu istana raja, jadi diangkat menjadi orang penting, menjadi orang pembesar raja. Itu kan kuda raja, pakaian raja, mahkota raja. Semua orang heran. Tetapi si Haman kesal dalam hatinya. Kesal dia. Lalu si Haman bilang, tunggu saja ya Mordekai, kamu akan digantung besok. Ya, si Mordekai mau digantung. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan tiang gantungan. Kamu akan segera mati, walaupun saya di sini membawa kamu. Ya, itu dia. Lalu datanglah raja bersama dengan Haman untuk makan. Perjamuan yang sudah disediakan oleh Ratu Ester. Mereka makan, minum anggur, riang gembira, raja senang. Lalu raja bilang kepada Ratu Ester, Ratu Ester, apakah permintaanmu? Apakah yang kau inginkan? Sehingga setengah dari kerajaan akan diberikan kepadamu. Lalu Ratu Ester bilang sama raja, Tuanku Raja, selamatkanlah saya, selamatkanlah hambamu ini, selamatkanlah keluargaku Tuanku Raja, selamatkanlah bangsaku Tuanku Raja. Loh, raja heran, kenapa kamu minta selamat? Kamu tinggal di istana raja, kamu adalah ratu saya. Tuanku Raja, kami telah terjual, aku dan bangsaku telah terjual untuk dihancurkan, untuk dibunuh. Kami mau dibinasakan di seluruh Persia. Aku orang Yahudi, Tuanku Raja. Kami akan dibunuh. Siapa yang mau melakukan itu? Siapa yang berani membunuh ratu? Lalu ratu bilang, dialah orangnya, Haman. Hamanlah orang jahat ini, raja. Lalu raja marah. Raja sangat marah sekali. Dia pergi ke taman istana. Dia marah, dia geram. Lalu ada orang bilang, pegawainya bilang, Tuanku Raja, itu ada yang gantungan yang dibuat oleh Haman untuk menggantung Mordekai. Raja sangat marah. Lalu raja bilang, gantung Haman di sana, ya. Jadi si Haman digantung di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Waduh, ternyata si Haman sudah mati digantung. Rencana jahatnya tidak berhasil. Tapi undang-undang itu sudah keluar. Orang Persia sebentar lagi akan membunuh orang Yahudi. Lalu ratu menghadap raja. Kemudian raja berkata, apakah yang kau inginkan ratu? Apakah yang kau kehendaki? Setengah dari kerajaan pun akan diberikan kepadamu, kata Raja Ahasiwerus. Lalu ratu bilang kepada raja, ya, Tuanku Raja Ahasiwerus, tolonglah Tuanku Raja, kami semua akan dihancurkan. Ada undang-undang itu sudah berjalan, sudah sampai ke kota-kota, sudah sampai ke desa-desa, sudah sampai ke kampung-kampung. Sebentar lagi kami akan dihancurkan. Kemudian raja bilang begini, oke, panggil Mordekai. Lalu si Mordekai dipanggil. Dikeluarkan lagi undang-undang supaya semua orang Yahudi di Persia boleh melawan semua orang Persia yang membenci mereka. Akhirnya karena sudah undang-undang sudah keluar, ya, orang-orang Persia juga takut melihat orang-orang Yahudi. Banyak orang-orang Persia yang masuk jadi Yahudi. Kenapa? Karena mereka melihat si Mordekai sudah menjadi orang penting. Bupati-bupati kaum bangsawan juga sudah takut karena si Mordekai sudah jadi orang penting bagi raja. Dia sudah diangkat jadi pembesar istana, ya, sehingga orang-orang juga takut, tidak mau melawan. Dan juga sudah terkenal, sudah tersiar kabar, semua harta Haman sudah diberikan kepada ratu. Raja memberikan semua harta Haman kepada ratu. Kemudian ratu memberikan kuasa kepada Mordekai untuk harta Haman, ya. Jadi orang-orang sudah mendengar Mordekai sudah besar kuasanya, Haman sudah digantung, orang-orang takut. Tapi ada juga orang yang membenci orang Yahudi. Sehingga terjadilah bunuh-membunuh di benteng Susan, ya.
Ada 500 orang ditambah 300 orang sudah terbunuh orang Persia. Orang Persia semakin takut dengan orang Yahudi. Rupanya di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung ada orang yang mau membunuh orang Yahudi, membunuh anak-anak, ibu-ibu, semua mereka melawan orang Persia yang membenci mereka. Akhirnya 75.000 orang Persia dibunuh oleh orang Yahudi. Banyak sekali yang membenci mereka ya. Tapi Tuhan menolong mereka, Tuhan menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa hidup di Persia, sehingga mereka senang, gembira, selamat karena Tuhan sudah menolong mereka melalui seorang ratu yang sangat cantik. Ada ratu yang berpuasa, ada ratu yang berdoa, mengajak mereka semua bangsanya untuk berdoa kepada Tuhan, menolong mereka supaya mereka selamat dari pembantaian, dari pembunuhan. Ya, demikianlah ceritanya bahwa Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Ternyata anak-anak si Haman yang 10 ikut juga mau membunuh orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi juga membunuh anak si Haman. Mereka membela diri. 10 anak si Haman sudah mati. Lalu digantunglah anaknya itu. Ya,